kami tidak punya keahlian di bidang pertambangan. Kami tidak punya keahlian di bidang yang kemudian di luar dari perkebunan pertanian. Dan saya kira percaya seluruh masyarakat itu pasti punya hal yang sama. Latar belakang lahirnya kegelisahan dan kerisauan, kecemasan masyarakat ini berawal dari seluruh masyarakat kaget ketika kemudian mengetahui ternyata di dalam surat usulan bupati ke gubernur beberapa waktu lalu ternyata terdapat 8 titik kecamatan Tomini yang terdiri dari 3 desa. Yang kita total keseluruhannya itu mencapai 2.646 hektar. Di Tingkulang itu kita lihat ada 2 titik. Yang satu titiknya sampai dengan 99 hektar dan total keseluruhan itu sampai dengan 148 hektar. Di Tomini Barat itu ada 5 titik. Yang total keseluruhan itu ada 448 hektar. Di Spontan jauh lebih besar, ada 2.050 hektar. Saya meyakini masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sampai saat ini tidak mengetahui di mana lokasi-lokasi yang ribuan hektar itu yang masuk di dalam usulan wilayah pertambangan. Saya meyakini itu. Ketika saya tanyakan atau kami masyarakat menanyakan di mana kemudian ribuan hektar lokasi itu, di mana ratusan hektar lokasi di Tingkulang, di mana ratusan hektar lokasi di Tomini Barat, di mana ratusan ribuan hektar lokasi di Spontan, saya yakin dan percaya tidak ada satupun masyarakat termasuk pemerintah desa yang mengetahui wilayah itu di mana sebarannya, di mana titiknya, dari mana ke mana luasannya. Saya kira ada kesulitan kita. Kenapa? Kalau itu memang usulan saya, hari ini saya tarik. Kalau memang saya mengusulkan hari ini saya tarik. Tetapi kalau saya melihat ini ada usulan dari pada waktu beliau mencalonkan diri mungkin dari tim sukses. Kalau saya melihat seperti itu, jadi itu agak repot Pak. Kalau kami cabut itu sama halnya Bapak memperhadapkan pemerintah desa dengan mereka, dan mereka yakin saya juga banyak Pak. Ya, karena kami sudah pantau ini, sudah cari tahu, ternyata mereka juga besar 40%. Yang menginginkan itu besar juga Pak, tidak sedikit jumlahnya. Makanya pemerintah desa itu, ya kita terbuka saja hari ini di sini. Kami punya keraguan mengambil sikap Pak. Dan pada saat itu, hari Selasa kemarin Pak Camat ya, kami temui dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita bicara di sini, kita bersama bagaimana itu. Beliau sarankan jangan dulu ambil sikap Pak Kades karena ini kewenangan provinsi dan kabupaten. Itu usulan dari beliau. Makanya kami tidak berani mengambil sikap. Kenapa? Yang kami jaga juga akan menimbulkan kedua kubunya akan bertabrakan. Nah, di mana posisi pemerintah desa pada saat itu? Saya kira itu bukan keren kami Pak. Jadi tidak ada barangkali rekayasa di sini. Iya, saya kira dengan sebagaimana tadi disampaikan kepada kami mengenai pro dan kontra ini, kami seharusnya dipaksa untuk mengeluarkan kebijakan untuk menyetujui apa yang menjadi usulan ada di sekolah. Bukan berarti kita tidak mau menyetujui pokok usulan. Kami juga menjaga masyarakat yang pro terhadap usulan tanpa ini. Jangan sampai kita sudah menyetujui untuk penolakan, tiba-tiba muncul lagi unjuk rasa. Ya, kita harus tahu gimana. Kita bisa juga Pak Camat yang di demo, kita desa yang akan di demo. Itu. Makanya saya sekarang, mumpung kita ini terus terang tidak punya kewenangan untuk mengusulkan tambak tersebut. Itu kewenangan dari pemerintah di atas, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Makanya saya selaku pemerintah desa sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah kabupaten. Kemudian mengenai tadi usulan penarikan berkas yang ada di kabupaten. Jadi terus terang saja saya tidak punya kewenangan karena itu yang mengusulkan kan masyarakat. Masyarakat yang mengusulkan ke kabupaten. Jadi kalau kita melakukan penarikan itu susah. Bisa-bisa kita berbenturan lagi dengan mereka. Dan itu banyak itu. Bukan cuma ratusan orang, bahkan ribuan.
Kalau itu mau datang di kantor ya lebih susah lagi bro. Jadi makanya saya sekarang saya ambil kebijakan tengah ini. Saya ambil kebijakan tengah, saya serahkan sepenuhnya ke pemerintah kabupaten. Atau tidak ada tambang kira-kira itu kan. Kemudian kami dari pemerintah bisa kemudian dan seluruh masyarakat ketika mungkin kami mau sampaikan ini bahwa kami menolak, kita bareng-bareng sama-sama, kita bergandingan tangan, entah apapun kendalanya kita sama-sama ya boleh ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, kami mau lakukan penolakan benturan dengan yang misalkan kegiatan kemarin, banyakkan orang pro dan kontra di belakang pemerintah desa. Jadi di situ, jadi ketika mungkin ini muncul, saya mohon kita semua yang terlibat khususnya Kecamatan Tobi, mari kita bergandingan tangan. Karena kalau masalah ini diserahkan ke pemerintah desa, kayaknya agak sulit juga. Jadi kalau kita semua bersatu, saya yakin seberat apapun kita bisa atasi. Dan kita inginkan Kecamatan Tobi ini menjadi kecamatan yang menurut tambang. Kira-kira seperti itu. Kira-kira kita semua. Iya, terima kasih. Menolak dengan keras dengan usulan wilayah pertambangan kecamatan yang ada di Kecamatan Tobi ini, dan mengajak bapak-bapak kepala desa untuk turut menolak yang kemudian menjadi usulan wilayah pertambangan rakyat yang ada di Kecamatan Tobi ini. Oke lah, tadi bapak-bapak mengatakan bahwa bapak-bapak tidak punya kewenangan, tapi saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak punya kekuatan, yaitu kekuatan rakyat di belakang bapak-bapak kepala desa. Oleh karena itu tidak ada tindakan jelas atau tidak ada tindakan tegas yang kita ambil hari ini, kecuali tindakan tegas untuk melakukan penolakan. Dan bila ini akan terjadi pertambangan di desa kita, di kecamatan kita, pasti akan ada perlawanan. Tentunya ketika akan ada perlawanan, akan melahirkan kumpulan-kumpulan mayat yang kemudian hanya untuk memperjuangkan hak-haknya. Sudah banyak contoh-contohnya Pak, di Morowali itu hampir tiap hari terjadi pembunuhan. Terus kemudian beberapa wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Parigi Motong, contohnya di Kayu Poko. Kemudian yang lebih dekat lagi ada di Montong. Bagaimana kemudian masyarakat itu tidak menikmati bagaimana rasanya meminum air yang bersih. Bahkan di Montong itu sudah ada penyakit yang kemudian hari ini masuk ke masyarakat, yaitu malaria. Itu dampak daripada pertambangan Pak. Oleh karena itu kalau misalkan hari ini bapak-bapak kepala desa menyatakan sikap bersama rakyat, mari sama-sama kita tanda-tangani pernyataan itu. Karena kita ketahui bersama betul bapak-bapak tidak punya kewenangan, tapi bapak-bapak punya kekuatan, yaitu kekuatan massa di belakang bapak untuk mendorong penolakan usulan wilayah pertambangan di desa-desa bapak sekalian. Ini yang kemudian harus kita, kalau kepala desa menjamin semua pertanggungjawaban semua dampak diakibatkan ditanggung-jawabi oleh kepala desa, sama-sama kita akan menjadi saksi. Tapi kalau kemudian kepala desa juga tidak memberikan garansi terkait dengan seluruh akibat yang pertambangan, maka hari ini sebenarnya masyarakat mengajak pemerintah desa kecamatan, mari sama-sama kita menyatakan sikap menolak wilayah pertambangan ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Asia tadi, memang itu sangat betul. Hari ini sedang proses revisi Perda RT RW. Persyaratan yang hari ini pengusulan itu adalah persyaratan yang akan diakomodir dan akan dimasukkan di dalam revisi RT RW itu. Artinya kalau kemudian dalam Perda RT RW hasil revisi kemudian masuk apa yang jadi usulan, berarti wilayah-wilayah kita yang hari ini berstatus perkebunan, yang berstatus hutan produksi dan hutan lindung akan berubah status hukumnya menjadi wilayah pertambangan. Nah ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Kami juga punya jalan ke depan bersama teman-teman Korlap dan lain-lain. Kami akan berencana untuk rapat dengan pendapat dengan Komisi 3. Kami akan menggandeng LBH dan Walhi untuk mendukung teman-teman yang forum menolak tambang Kecamatan Tobi ini. Jadi saya mohon izin Pak Camat, nanti kalau rapat dengan pendapat yang jelas kepala desa 3 diundang dan Pak Camat pasti diundang.
Kita akan audien di sana supaya di blow up oleh media juga, ya. Kita juga undang ketua Bappeperda supaya Kecamatan Tomini ini tidak masuk dalam perubahan RT/RW itu, Perda RT/RW, karena memang saya beberapa waktu lalu sempat bicara dengan ketua Bappeperda, memang sekarang ini sedang dalam usulan, tapi belum dibahas. Olehnya kalau hari ini belum ada pernyataan sikap dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tentu perjuangan ini kami lanjutkan ke tingkat atas, dan juga pasti bapak-bapak kepala desa dan camat akan repot, akan ke sana juga diundang, ya. Kami akan ketemu dengan Komisi 3 yang membidangi tambang. Kami akan menggandeng wali, wahana lingkungan hidup, dan juga LBH, lembaga bantuan hukum di Parigi, supaya membackup kami. Terima kasih.